merasa sudah terjamin mati husnul khotimah. Siapa yang jamin? Siapa yang jamin? Saya Muratib Abdul Haddad berkata, man yadman li fi barzakhi. Siapa yang menjamin aku bisa selamat di barzakh? Siapa? Loh, kita ini siapa? Sekelas mereka. Hadits ini membuat takut orang yang al-istiqomah, para ulia Allah. Oke, orang yang banyak maksiat seperti kita kok nggak pernah merasa khawatir dan takut. Karena itu dikatakan oleh salafus saleh, wallahi ma amina ahadun ala dini an yuslab illa sulib. Demi Allah, tidak ada seseorang yang merasa aman imannya, Islamnya dicabut oleh Allah kecuali kehilangan Islam dan iman. Saudara, kalau Anda misalnya teledor naruh barang berharga Anda, akan tercuri, akan dicuri. Anda teledor naruh sepeda motor Anda, akan dicuri. Anda teledor terhadap iman Anda, akan dicuri. Pencuri iman itu banyak, orang kafir, setan itu adalah juga pencuri iman, ya ikhwani. Karena itu jangan ada yang merasa bahwa kamu pasti mati Islam. Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, disinilah kamu harus jaga nikmat Islam ini. Kamu harus betul-betul waspadai, jangan sampai tercuri. Bawa Islam ini ke alam kubur, kamu akan selamat daripada adab kubur. Bawa Islam kamu sampai ada di mahsyar, kamu akan ringan hisabnya. Bawa ketika meniti jembatan sirat di atas jahanam, kamu akan tidak disentuh oleh neraka. Bawa sampai ke surga Allah, kamu akan menjadi orang yang berbahagia. Karena itu jaga, jangan disepelekan itu iman. Bil hujrah wal maut ala syahadah bi babid dar lakhtar taul maut ala islam bil hujrah. Yani la ma'rif ma ya'ridu fi qalbi ma baina babil hujrah ila babid dar. Nanti mereka ada di dalam kamar, dia sakit, sambil dia menyatakan, kalau seandainya aku suruh milih mati Islam ada di pintu kamar dekat, mati syahid ada di pintu rumah keluar dari kamar, jarak nggak jauh, aku milih yang mati Islam yang pasti. Kenapa? Aku belum tentu, aku masih nggak tahu yang terjadi dalam hatiku, terlintas apa antara pintu kamar sampai pintu rumah. Jangan-jangan ada di situ ada penyebab mati kufur, mati su'ul khatimah. Ya ikhwani, persiapan ya ikhwani, persiapan, jangan main-main kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, wallahi ma rafa'tu qadami fa dhanantu anni ad'uha wala rafa'tu luqmatan fa dhanantu anni usi'uha. Aku ini demi Allah, kata Nabi, tidak pernah mengangkat kaki untuk melangkah, aku yakin bisa menaruh kakiku lagi. Jangan-jangan sebelum aku taruh kakiku sudah mati duluan. Demi Allah, kata Nabi, aku mengangkat satu suap ke mulutku, udah di mulut nih, aku tidak yakin masih bisa menelan. Jangan-jangan sebelum aku telan, aku mati duluan. Tuh ente nih, siapa menjamin besok Anda akan hidup? Siapa menjamin? Ada ya kawan. Persiapkan mati Islam setiap saatnya. Persiapkan mati Islam setiap saatnya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, diceritakan ada seseorang, dia dalam sakaratil maut, dia bicara sama teman-temannya, perhatikan, ketika aku dalam sakaratil maut nanti kau duduk ya, ada di sebelah kepalaku, kata dia. Perhatikan aku nanti, kalau kamu melihat aku matinya dalam keadaan Islam, aku punya beberapa simpanan harta, nanti belikan permen, belikan kenari buat
selamatan kasihkan anak-anak kecil supaya mereka, dan itu sebagai tanda bahagiaku karena aku mati dalam keadaan Islam. Tapi kalau aku matinya tidak baik, kasih tahu orang-orang bahwa aku adalah mati tidak baik. Yang mau sudi sholat dengan orang sehina aku silahkan, kalau enggak perlu nyolati aku juga enggak apa-apa. Diceritakan, maka disebutkan tanda-tandanya mati, husnul khotimahnya dia. Ternyata dilihat, Masya Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya ngundang anak-anak kecil, dibuat bahagia sebagai pesta atau selamatan dia mati dalam keadaan Islam. Apa sih mati sul khotimah ini? Biasanya terjadi pada siapa? Ini yang harus kita pelajari. Jangan jadi orang itu. Pertama, katsiran ma yukhtam bisu lilladina tahawanuna bis salatil mafruḍah. Orang yang sering atau yang meremehkan sholat wajib. Istiqomah nggak sholat subuh kecuali setelah terbit matahari. Kenapa? Karena malamnya istiqomah main gafle, atau ada di kafe, atau pakai shisha. Tapi yang buat mainan nih. Ada satu riwayat dari Sayyidina Ali, ma taraka ahadun faridatan illa kutiba ismuhu fi babin nar hadza labudda min dukhulin nar. Tidak ada seorang meninggalkan satu sholat wajib kecuali namanya ditulis ada di pintu neraka jahanam. Ini harus merasakan siksaan neraka jahanam. Jangan dianggap enteng, saudara. Dosa paling besar itu meninggalkan sholat. Dosa paling besar itu lebih daripada minum khamar, lebih dari zina, meninggalkan sholat. Tidak ada satu kewajiban ketika ditinggalkan hukumnya dibunuh kecuali sholat. Kalau dalam Islam ya, Anda meninggalkan sholat duhur, dipaksa sholat duhur, tetap Anda nggak mau sampai asar, qadha duhur dan sholat asar, maghrib penggal kepala. Dan ini termasuk hayawan ghair muhtaram, termasuk makhluk hidup yang tidak terhormat. Kalau ada kucing kelaparan, ada orang nggak sholat kelaparan, kasihkan kucing, jangan kasihkan orang yang nggak sholat, kecuali kalau dia bertobat mau sholat. Nggak layak untuk hidup di atas bumi Allah orang nggak sholat ini. Bahaya orang nggak sholat ini ya ikhwani. Anak kita nggak sholat kita anggap enteng, saudara kita nggak sholat kita anggap enteng, pegawai kita nggak sholat kita anggap enteng. Jangan, nggak ada berkah, nggak ada berkah. Ini yang pertama, yang banyak mati sul khotimah orang yang meremehkan sholat wajib. Yang kedua, zakatil wajibah, meninggalkan zakat yang wajib. Zakat nggak dikeluarin, malah dihilah. Awas, hati-hati, ini menjadi sebab sul khotimah. Bahaya loh. Alladzina yaknizuna dhahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang dia tadi itu menumpuk-numpuk harta tapi tidak mengeluarkan zakatnya, kasih kabar akan menerima azab yang menyakitkan. Jangan ya, jangan. Orang kalau sudah nggak mengeluarkan zakat ya ikhwani, itu akan mencegah turunnya hujan yang menjadi rahmat. Nah, kenapa kok kemarau panjang banyak ngeluarkan zakat tuh? Nggak ada berkah orang nggak mengeluarkan zakat. Yang berikutnya, alladzina yattabi'una auratil muslimin, mereka orang-orang yang selalu membuka kejelekan kaum muslimin. Orang-orang yang selalu membuka kejelekan kaum muslimin. Oh, aib-aibnya, hati-hati. Idza ahabballahu abdan bassarahu bi'uyubi nafsih.
Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, Allah itu akan jadikan dia itu teliti terhadap aib dirinya. Teliti terhadap aib dirinya. Hati-hati. Kadang-kadang kita ini kalau terhadap aib orang, aib dirinya nggak kelihatan. Aib orang, kelihatan. Nah itu suudzon itu nggak bagus kalau sama orang lain. Tapi kalau suudzon terhadap diri sendiri itu bagus. Inti nih ikhlas apa enggak nih? Inti nih khusyuk apa enggak nih? Inti suudzon terhadap diri kamu bagus. Tapi kalau sama orang lain husnudzon, mungkin dia udur, mungkin ada udur, mungkin masih begini, mungkin masih begitu, itu baik, ya. Walladzina yanqusuna al-mikyal wal mizan, yang banyak mati sul khotimah, yaitu orang yang ngurangi timbangan atau takaran. Hati-hati. Orang dulu kalau dia beli beras misalnya, udah ditimbang 1 kilo, diambil lagi 1 jumput, dikembalikan kepada yang menjual. Tapi kalau dia tadi itu menjual udah persis, tambahi lagi sambil dia menyatakan la ashtaril waila bihabbah, aku tidak ingin pingin merasakan neraka wel hanya karena 1 butir. Wailul lil mutaffifin alladzina taktalu 'alan nasi yasawfun wa idza kaluhum aw wazunuhum yukhsirun. Neraka wel bagi orang yang menimbang nih. Kalau dia lagi beli kula, minta dipenuhi, tapi ketika dia jual dikurangi. Neraka wel. Apa neraka wel? Ibn Abbas menyatakan wailun huwa wadin fi jahannam tastaqithu jahannam min syiddati harri. Wel itu adalah satu lembah di jahannam. Jahannam sendiri merasa kepanasan dengan well tadi itu. Law wudi'at syararatu wail ala jibali dunya ladhabat min syiddati harriha. Kata Ibn Abbas, seandainya 1 titik daripada api neraka wel ditaruh di atas gunung dunia semuanya leleh, ini semuanya 1 titik. Oke, kita masuk ke dalam ada di situ. Wailul lil mutaffifin, orang yang sering berkhianat dalam timbangan nih, jangan dianggap orang yang pintar kerja. Ini adalah calon-calon mati sul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian walladzina yakhda'una al-muslimin wa yughshunahum wa yulabbisuna 'alaihim fi umurid din wad dunya. Orang yang menipu kaum muslimin dalam urusan agama maupun urusan dunia. Nih, tak kasih contoh. Anak pakai serban nih. Anak pakai jubah. Anak pakai ridat. Anak lagi ngajar supaya dianggap anak ini adalah guru. Kalau sudah begitu, nanti dari pejabat anak akan dapat banyak. Memperalat yang ada semuanya ini untuk kepentingan duniawi. Atau ntar lagi anak cari anaknya siapa yang cantik mau anak kawin nih, dia pakai kostum dan bersikap untuk menipu karena ada tujuan-tujuan yang lainnya. Dai-dai penjahat nih, awas, hati-hati. Mengadakan acara hanya untuk dunia. Takdimnya takdim Nabi, maulid untuk takdim Nabi, untuk mengagung Nabi, tapi pada hakikatnya mengagung dirinya. Kenapa? Yang dipasang fotonya dia.
seperti sonam, seperti patung, ditaruh ada di jalan-jalan semuanya. Yang diagungkan bukan nabi, dirinya nabi seadanya. Awas, hati-hati, jangan menjadi orang yang demikian. Di satu keterangan begini, akbarul kabair al-isyrak billah wa uguqul walidain wa syahadatu zur min syahadati zur, min syahadati zur, saksi palsu, an yalbasal mar'u libasus salihin wa qalbu syayatin. Termasuk pensaksian yang palsu yaitu pakai pakaian orang soleh tapi hati setan. Paham tuh? Walladzina yukadzibuna awliya Allah, termasuk orang yang banyak mati sul khotimah itu yang memberdustakan para awliya Allah. Bukan wali, bukan wali, bukan wali. Awas, hati-hati. Termasuk juga mengangkat wali. Jangan pernah mengangkat wali. Jangan kamu juga mengaku seorang wali, dan jangan kamu mendustakan wali. Paham nih ya? Semua orang mukmin ini calon aulia, Pak. Allahu waliyul ladzina amanu. Mereka bisa jadi wali. Karena itu boleh kamu husnudzon, siapapun orang mukmin itu wali, silakan. Paham? Coba jangan ngomong sendiri. Ya. Kemudian aulia Allah ini, saudara, jangan Anda terlalu picik dalam menghukum. Pakai hukum itu ada a'dzar, udzur. Kalau sudah nggak ada udzur baru vonis, atau yang ada nasnya baru vonis. Contoh nih, ada orang berzina, vonis ini ada hadnya. Ada orang tadi itu mencuri, vonis ini ada hadnya, ada hukumnya itu semuanya. Tapi ketika misalnya dia tadi itu kita yakini wali, taslim, nggak ada masalah, tapi jangan dibenarkan untuk diikuti. Jangan dibenarkan untuk diikuti. Jangan ngomong sendiri ya ikhwani, jangan ngomong sendiri. Ana terganggu kalau ada antum ngomong. Jadi wali pun itu tidak boleh dijadikan panutan ketika bertentangan dengan syariah, karena syariah itu adalah wajib diikuti pada setiap orang muslim. Paham ya? Begitu ya. Karena itu para aulia Allah itu ada, nggak boleh. Kalau ada menyatakan nggak ada wali-walian, dosa lo ya. Al-Quran menetapkan ada aulia. Allah inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma wali sesuai dengan syariat panutan, wali tidak sesuai dengan syariat kita husnudzon boleh, tapi tidak boleh diikuti sama sekali. Artinya tidak boleh diikuti yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ikhwani ya. Awas, hati-hati. Nah, yunkiruna alaihim bighairi haq. Ada orang mengingkari wali tanpa ada kebenaran. Kalau ingkar bihaq tidak ada masalah. Yunkirun bighairi haq itu adalah bermasalah. Jadi misal ada orang yang dihusnudzon wali cium istrinya ente marah boleh, nggak ada masalah. Larang dia, dorong dia, tapi bukan karena sentimen dengan orang itu, tapi karena syariahnya. Apa nggak kualat? Kalau kamu tadi itu berdasarkan syariah nggak ada masalah, tapi kalau sentimen kepada si wali, itu yang bermasalah. Itu yang bermasalah. Begitu yang diterangkan. Begitu yang diterangkan. Nah, tapi kalau memang itu adalah bighairi haq, jangan dong. Ada orang istiqomah, ada orang itu wah dituduh syirik, dituduh
inti nggak ngerti bahasa. Saudara, bahasa itu harus disesuaikan dengan kondisi orang tadi itu. Bahasanya presiden, bahasanya polisi itu lain dengan bahasanya orang yang di pasar. Nah, lain. Bahasanya aulia itu juga lain. Tuh, ini tidak apa-apa, ini tak kasih gambaran. Langit aku bangun. Ini kufur, ini membangun langit, itu ciptaan Allah. Bukan langit ini, Pak. Samaul mahabbah. Samaul mahabbah. Cinta kepada Allah itu berlapis-lapis, ada tingkatannya. Hah? Ada di antara anas sama baninya. Hah? Aku membangun langit, langit mahabbah sampai pada puncaknya. Langit mahabbah sampai pada puncaknya. Begitu ya ikhwani. Itu bahasa. Mi'raj. Allah bahasakan sholat itu. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kalau mi'rajnya Nabi lain. Mi'rajnya Nabi itu ruh dan jasadnya sampai menembus sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau mi'rajnya orang mukmin itu lewat sholat dengan hatinya, khusyuknya, dia merasakan sudah dia tadi itu masuk hadrat ilahiyah dan bertemu dengan Allah. Paham nih? Itu bahasa. Jangan karena kamu tidak mengerti bahasa kamu akan kufurkan atau kamu ingkari. Kalau nggak mengerti ya tanya. Hah? Ya tanya. Ala kulli hal, ada beberapa bahasa-bahasa begitu harus ditakwili. Ada bahasa-bahasa begitu harus ditakwili. Contoh lagi misalnya, ana fi sahilin min ma'rifah wal anbiya'u fi ana fi sahilin min bahri ma'rifah wal awliya'u fi wasatih. Aku ini ada di apa namanya, ana fi wasatil bahri ma'rifah wal anbiya'u fi sahilih. Aku ini sudah di tengah-tengah samudra ma'rifah, para nabi ada di pantainya. Wah, ini berarti lebih dari nabi. Ya enggak, ini masih di tengah jalan. Nabi itu udah lewat, sudah ada di pantai, begitu loh. Bahasa ini harus dipahami dulu. Jangan gampang mengkafirkan orang hanya karena tidak mengerti bahasa. Jangan gampang mengkafirkan orang. Ya ini karena itu udahlah, kalau bukan wali kita belajar yang bukan kitab wali, gitu aja. Lah ini kadang-kadang kita nih belajar keramat, akhirnya sosok dia mengerti dengan wali. Ini loh, belajar kita hadat nih, supaya kita jadi wali. Nggak apa-apa, jangan nanti yang sudah wali kamu pelajari keramatnya begini, itunya begini, akhirnya inting aku jadi wali nanti. Nah ini termasuk yang banyak mati surah khotimah, alladzina yad'una ahwal awliya, orang yang ngaku seperti halnya wali, merasa dirinya wali. Nah, ini rupanya wali sekarang ini. Ya hati-hati ya, nggak boleh gitu. Ada satu cerita, itu cerita diri anak ini. Anak waktu itu ketemu sama Ami Idrus, abahnya Ustadz Muhammad Al-Haddad. Ami Idrus bin Husain Muhammad Al-Haddad, putranya Habib Husain Muhammad Al-Haddad. Habib Husain siapa nggak tahu ya. Ami Idrus ini waktu itu tinggal di Solo, Habib Husain tinggal di Jombang. Ada orang Solo mau ke Jombang, kirim surat anaknya ini kepada abahnya, ila hadratil walid al-arif billah Husain bin Muhammad Al-Haddad. Udah dibawa, amplop dibaca. Ente dari siapa ini? Dari Waladi Idrus ya. Gak dibaca, taruh pulang. Dari sini kemana ente? Pulang.
suruh berangkat sekarang Walid Idrus ke sini. Ketika pulang disuruh panggil abah ente, berangkat sampai di Jombang. Ente tulis Al-Walid Al-Arif Billah ma yalfidu min gharin illa ladai raqibun atid. Setiap ucapan itu harus dipertanggungjawabkan, dicatat oleh raqib atid. Yang ditulis juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya waladi, min akhbarak ana arif billah. Siapa ngasih tahu inti kalau ana arif billah? Jibril yukhbirak. Jibril yang ngasih tahu inti. Ana la afrah bi kitabatak bi risalatak hadi. Ana nggak seneng dengan tulisan kamu ini semuanya. Jangan ya waladi, abamu orang biasa, orang aja husnudzon. Tuh, kif, yani tarbiyah model begini. Ini al-imam, al-England, alkohol, ya ikhwani, istahi min nafsik. Inti harus tahu diri inti, masa nggak malu inti? Sekelas Habib Husin begitu kok. Karena itu awas, hati-hati ya. Iddia, merasa dirinya menjadi wali ini banyak, apalagi sudah dia udah keramat-keramatan, anak kelihatan itu, kelihatan Rasulullah, kelihatan ini, apalagi begitu, awas, hati-hati, ini bisa sul khotimah. Ini termasuk iddia' wal awliyat atau magomatihim yang nggak boleh ya. Wa min akhwaf ma yukhafu ala sahibihi sul khatimah, termasuk yang paling dikhawatir mati sul khatimah yaitu al bid'ah fid din, melakukan bid'ah dan tidak sesuai dengan ajaran agama harus ditolak. Kalau begitu mafhum mukhalafahnya, segala sesuatu yang baru yang sesuai dengan ajaran agama harus diterima. Paham ya? Nih kitab nih nggak ada zaman Nabi, sesuatu yang baru sesuai enggak dengan ajaran agama, sesuai diterima. Paham ya? Enggak sesuai ditolak, bid'ah. Ini maulid ini. Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim, salawat kepada Nabi sesuai. Dibuka lagi alhamdulillah al-qawi sultan wal fatihah burhan wal maqsudin, pujian kepada Allah minad din au min ghairi, dari ajaran agama atau bukan dari ajaran agama. Nabi itu begini, Nabi itu begitu, Nabi ini begini, Nabi itu begitu, sesuai enggak? Diakhiri dengan doa, sesuai enggak? Kalau begitu sesuatu yang baru yang sesuai dengan ajaran agama harus terima. Kalau bertentangan baru ditolak, bukan hal yang baru harus ditolak, keliru. Hal yang baru yang tidak sesuai dengan ajaran agama itu yang ditolak, tapi hal yang baru sesuai dengan ajaran agama itu yang diterima. Paham ya maknanya hadis ini ya? Nah ini kadang-kadang dibuat dalil untuk sesuatu yang baru semuanya adalah bid'ah, itu keliru. Karena itu harus tahu gate-nya, ma laisa minhu, yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Juga ada keraguan masih atas kebenaran Allah dan Rasulullah. Apa iya ini ajaran Islam? Awas, ini bisa sul khatimah. Masa Rasulullah kok begini? Awas, itu bisa sul khatimah. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk al-afu, termasuk banyak yang menyebabkan sul khatimah. Dengar adzan nggak dijawab, ngomong sendiri, berhenti, dengarkan adzan, baca doa, biar mati husnul khatimah, dapat syafaatnya Nabi. Paham nih ya?